Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tritiko Agung Nugroho, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 200A dari Kabupaten Sidoarjo. Video ini adalah demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebelum menyaksikan video wawancara yang saya lakukan, terlebih dahulu sekilas informasi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai etika, moral, dan kebajikan dalam proses pengambilan keputusan. Nilai-nilai kebajikan ini seringkali mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, empati, tanggung jawab sosial, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, para pengambil keputusan mempertimbangkan dampak dari pilihan mereka tidak hanya terhadap diri mereka sendiri atau organisasi mereka, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Pengambilan keputusan berupaya untuk membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara material atau finansial, tapi juga secara moral dan etika. Dalam proses pengambilan dan pengujian keputusan, seorang pemimpin dapat terlebih dahulu memahami 4 paradigma dan 3 prinsip dasar, kemudian mengikuti 9 langkah-langkahnya untuk mendapat keputusan terbaik. Selanjutnya adalah 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Secara umum, ada 4 kategori paradigma yang ada dalam situasi dilematis. Pertama, individu lawan kelompok. Artinya, ada pertentangan antara individu melawan kelompok yang lebih dominan atau mayoritas dalam sebuah perkumpulan yang lebih besar. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Pilihannya adalah antara mengikuti aturan, hitam di atas putih, atau melanggar sepenuhnya. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Terkadang dalam mengambil keputusan, kita harus memilih antara jujur atau setia kepada orang lain. Kejujuran dan kesetiaan ini acap kali menjadi pertentangan yang sangat berat. Dan yang terakhir dari 4 paradigma dalam pengambilan keputusan adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini sering dijumpai, sering kita dihadapkan pada situasi antara mengambil keputusan jangka panjang atau jangka pendek. Berikut adalah 3 prinsip pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin memiliki 3 prinsip yang dapat diambil meliputi: pertama, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Prinsip care-based thinking cocok digunakan pada guru yang memiliki empati tinggi, rasa kasih sayang, dan kepedulian. Kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Prinsip rule-based thinking cocok digunakan pada guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan. Dan yang terakhir, dari 3 prinsip pengambilan keputusan adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Prinsip end-based thinking cocok digunakan pada guru yang reflektif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selanjutnya adalah 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Berikut 9 langkah yang bisa ditempuh sebelum seorang pemimpin menentukan keputusan. Pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam situasi tertentu, terkadang dalam menentukan keputusan ada sesuatu yang harus dikorbankan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Sebelum mengambil suatu keputusan, pertimbangkan karakter semua orang yang terlibat. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Fakta-fakta yang terkait situasi tertentu harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Keempat, pengujian benar atau salah. Pengujian yang dilakukan bisa berupa uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, dan uji panutan. Jika hal ini sudah dilakukan, kita bisa memiliki referensi dan cara pandang lebih luas dalam mengambil keputusan. Kelima, pengujian paradigma benar dan benar. Terkadang dalam suatu kondisi tertentu, terdapat pilihan keputusan yang sama-sama dianggap benar. Untuk memilih, lakukan pengujian sehingga kita bisa menitik beratkan kepada salah satunya. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Menerapkan 3 prinsip, yakni end-based thinking, rule-based thinking, care-based thinking dalam pengambilan keputusan. Kalau memungkinkan, ambil ketiganya, tetapi jika tidak, cukup salah satu atau 2 saja. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Investigasi opsi trilema, yaitu solusi lain yang tak terduga.
Sebelum membuat keputusan, refleksikan diri sendiri terhadap keputusan yang diambil. Kedelapan, buat keputusan. Setelah langkah-langkah di atas sudah selesai, buat keputusan yang bulat dan yakini bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik. Dan yang terakhir dari 9 langkah pengambilan keputusan adalah lihat lagi keputusan itu lalu refleksikan. Setelah ada sebuah keputusan, kita tidak serta-merta selesai begitu saja. Tinjau dan lihat impact dari keputusan itu. Refleksikan dan diskusikan dengan semua pihak yang berkaitan. Berikut adalah wawancara 3 kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kepala sekolah pertama saya bersama Ibu Aminatus Solihah, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Siwalan Panji. Wawancara kedua bersama Ibu Endra Wijaya Ningsih, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Sidomulyo. Dan wawancara terakhir bersama Ibu Nur Rohmah, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Sukarejo. Berikut adalah wawancara pertama bersama Ibu Aminatus Solihah, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Siwalan Panji. Wawancara ini terkait pengalaman beliau dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Terima kasih atas diberikannya kesempatan pada saya untuk mewawancara dengan terkait dengan dilema etika atau bujukan moral yang mungkin pernah dialami oleh Bu Lika selaku kepala sekolah, pengalaman Bu Lika selaku kepala sekolah selama ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi ini terkait dengan cara Bu Lika nanti pengalaman yang sudah pernah dilalui. Pada akhirnya nanti pengalaman tersebut akan saya analisis, akan saya jadikan pengalaman untuk saya di masa depan. Mungkin jika mengalami hal yang sama, saya juga mungkin bisa berperilaku seperti Bu Lika atau mungkin ada analisis lain yang akan saya perbaiki. Baiklah, untuk pertanyaan pertama ini Bu Lika. Selama ini bagaimana Bu Lika dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, begini, memang selama saya menjabat kepala sekolah ada beberapa kasus yang harus saya selesaikan, dan dalam membedakannya kita harus tahu karena ada bedanya antara dilema etika dan bujukan moral yang jelas berbeda. Kalau di situ kita cara mengidentifikasi kasus tersebut, kita harus tahu kalau dilema etika itu kan dua kebajikan yang bertentangan, dan itu nanti benar atau benar ya, itu kalau dilema etika. Tapi kalau bujukan moral itu kan benar atau salah kan gitu ya. Jadi kalau bujukan moral itu kita yang pasti dalam mengambil keputusan, yang pasti yang benar, karena itu yang harus kita ambil untuk universal kan gitu. Tetapi kalau dilema etika itu kita perlu analisis dulu, kita harus mengetahui bagaimana itu. Nah, itu cara membedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Luar biasa jawabannya Bu Lika. Untuk pertanyaan kedua ini, selama ini bagaimana Bu Lika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, sepertinya ini masuk ke dilema etika. Yang jelas Pak Agung ya gini, dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika itu memang kita harus berpikir ya, karena berpikir keras, karena itu benar dan benar ya. Yang pasti satu, kita harus mengetahui ada beberapa paradigma yang harus kita lihat, apakah itu satu termasuk paradigma yang individu dengan masyarakat ya. Yang kedua, apakah itu paradigmanya masuk rasa keadilan atau rasa kasihan terhadap seseorang. Dan untuk yang ketiga itu kita harus tahu apakah itu paradigma tentang kesetiaan atau satunya lagi tentang itu Pak Agung yang kebenaran. Jadi intinya antara kebenaran dan kesetiaan. Yang keempat, jangka panjang dan jangka pendeknya. Karena apa? Kalau kita sudah mengetahui itu, nanti kita bisa memutuskan apakah itu nanti ada manfaatnya ataukah nanti itu
individu dengan masyarakat itu bagaimana dalam mengambil keputusan itu nanti. Harus melalui paradigma atau prinsip yang kita harus, aturan harus tahu. Tidak sembarangan mengambil keputusan dalam dilema etika. Artinya Bu Lika, informasi terkait dilema etika atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dilema etika yang kami pelajari di guru penggerak, sepertinya Bu Lika juga sudah tidak asing. Iya, jadi karena saya pernah mengalami dan memecahkan kasus seperti ini. Karena saya di lembaga yang pernah saya di bawah naungan saya itu ada kasusnya. Karena itu saya benar-benar tahu tentang dilema etika dan apa yang harus saya ambil sampai selesai masalah tersebut. Tidak menggantung ya? Enggak, kita nggak boleh menggantung masalah, harus selesai. Karena terus terang kemarin yang ada memang antara lembaga, nanti kita lihat kan masalah itu individu dengan masyarakat ataukah stakeholder sendiri yang ada di sekolah kan gitu Pak Agung. Yang jelas kalau stakeholder yang ada di sekolah gitu pemecahannya, ada kasus itu yang penyelesaiannya harus segera selesai. Hari itu kita selesaikan, selesai. Tapi ada kasus yang membutuhkan waktu beberapa hari. Kalau menurut Bu Lika, kira-kira nih langkah sederhananya saja, langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan sebelum keputusan diambil. Kalau langkah-langkahnya, satu, saya harus mengetahui dulu, mengidentifikasi masalah itu, ya. Terus siapa saja yang terlibat dalam masalah itu, kita lihat siapa saja yang terlibat di dalamnya. Terus saya harus mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti yang relevan, karena pengambilan keputusan itu kalau kita tunjang dengan fakta yang relevan itu sangat-sangat berarti. Tanpa bukti atau fakta kita tidak bisa mengambil keputusan. Ini mirip dengan 9 langkah sebenarnya. Iya. Secara tidak langsung, secara teori memang mungkin hanya beberapa ya saya ya. Penggerak itu ada 9 langkah, namun kenyataannya memang banyak kepala sekolah yang sudah menerapkan 9 langkah tersebut tanpa disadari. Iya betul ya, karena memang dalam mengambil keputusan itu tidak boleh, apalagi kalau terkait tadi yang benar-benar tadi Agung. Jadi intinya dilema etika ya, itu memang kita pengambilan keputusan secara tidak langsung itu mungkin di guru penggerak ada, tapi secara kita tidak sadar saya itu mengambil keputusan, memang kebijakan saya yang harus saya ambil seperti itu, langkah-langkahnya seperti itu. Kalau bujukan moral itu karena benar salah, meskipun kita itu melawan individu kelompok, namanya benar, dia harus tetap kita ambil yang benar, karena untuk universal. Karena banyak mungkin tidak sedikit di lingkungan sekitar kita, mungkin para pemimpin kita juga di luar sana mungkin salah, namun karena dituntut oleh orang banyak, akhirnya yang salah itu yang benar itu yang salah. Yang tidak diambil, ngambil yang salah. Sebenarnya itu kalau orang kita terapkan itu kita tidak benar seperti itu, karena justru yang pengambil keputusan itu yang lebih sulit di dilema etika daripada di bujukan moral. Namun kalau bujukan moral itu kesulitannya karena kita kan menghadapi orang banyak. Karena di situ ada moral, kita dianggap salah, walaupun secara aturan sebenarnya itu salah. Benar itu intinya, benar jadi salah, salah jadi benar kalau seperti itu. Jadi bujukan moral itu juga berat kalau ketika individu melawan kelompok kalau masyarakat ya. Karena yang kita hadapi itu tidak hanya sekedar aturan, tapi juga kelompok yang akhirnya menganggap kita salah. Memang kasus yang saya tangani kemarin selain dilema etika juga ada bujukan moral, karena kasusnya juga kasus dengan masyarakat. Nah itu banyak yang saya libatkan dalam hal mengambil keputusan. Tapi akhirnya dengan yang benar atau yang salah atau mengikuti masyarakat itu tadi. Semuanya kita harus mencari yang benar dan bukan salah kita benarkan. Yang pasti seperti itu. Pun sebelum mengambil keputusan kan kita panggil dulu individunya. Kita tanya dulu, kita gali faktanya benar enggak seperti ini. Gitu. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini
Bu Lika anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Kalau hal-hal yang efektif, yang pasti itu tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya, mungkin ada keterkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Hal-hal yang efektif ya itu tadi, satu, memang kita harus data, yang pasti fakta itu tadi. Kalau kita tidak menggali fakta, tidak ke satu orang, kita menggali fakta dari mana sumbernya, kita telusuri apakah benar, baru kita harus yakini. Kita jangan langsung memutuskan setelah dapat satu fakta, tapi kita harus tahu dulu dari sumber-sumber yang lain. Yang paling efektif menurut Bu Lika itu untuk fakta tadi, validasi fakta. Betul. Karena apa? Saya dalam mengambil keputusan, kalau faktanya tidak kita dapat, saya nggak bisa. Itu yang berat kemarin, memang kasus yang melibatkan antara individu dan masyarakat kemarin itu luar biasa. Jadi karena ada juga informasi yang saya dengar itu tidak berdasarkan fakta, namun asumsi. Kalau asumsi itu kan pendapat pribadi akhirnya. Tidak. Kalau asumsi itu belum tentu benar kan. Asumsi seorang hanya melihat saja berdasarkan itu nggak bisa menjadi patokan kita untuk mengambil keputusan. Luar biasa. Di fakta saya garis bawahi itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Tantangannya? Tantangannya memang kemarin itu harus kalau disuruh milih satu di antara dua, saya tidak bisa. Oleh karena itu, bagaimana agar masalah itu selesai dan tidak ada yang dirugikan? Nah, itu bagaimana cara kita menanggapi? Nah, itu saya, yaitu tadi, memang kita tidak dudukkan bersama. Kita tidak dudukkan bersama yang bermasalah. Jadi satu kita gali informasinya, yang satu juga kita gali informasinya. Setelah itu kita padukan sekiranya apa yang harus saya putuskan dengan kedua ini. Karena yang satu mintanya harus seperti ini, yang lawannya, jadi yang satu tidak mau. Jadi bagaimana ya, itu yang kendala saya kemarin, sangat sulit seperti itu. Oleh karena itu saya tidak bisa memutuskan sendiri kemarin. Saya pun punya atasan, jadi saya harus ke atasan untuk meminta pertimbangan dengan kasus ini, dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik dan tidak ada masalah apapun lagi. Artinya sebenarnya dengan sudah menerapkan trilema. Jadi opsi berikutnya yang tidak terduga. Luar biasa. Karena sudah menerapkan sebenarnya jadi trilema ini. Pak Agung, karena gini, kadang kita itu sebagai kepala sekolah, sekiranya kasus yang pasti ada dalam sekolah. Jadi kalau kita bisa memutuskan sendiri sekiranya masalah itu ringan dan sebagainya, ya kita putuskan saat itu, selesai. Kalau memang masalah itu kita perlu bantuan orang, kenapa tidak? Kita tidak bisa memutuskan sendiri, kita punya atasan. Jadi kita harus tidak meminta keputusan dari atasan, tapi kita sharing bagaimana kita mempertimbangkan. Jadi ke orang ketiga, yaitu atasan kita, bagaimana tindakan kita, apakah sudah benar yang kita lakukan gitu. Jadi atasan itu dijadikan bagian dari pertimbangan orang. Iya, betul sekali. Itu luar biasa, Bu Lika. Kemudian untuk yang ke-6, pertanyaan ke-6, apakah Bu Lika memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Lika langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa kira-kira yang dijalankan Bu Lika selama ini menyelesaikan dilema etika yang sedang dihadapi? Betul. Tadi sudah saya sampaikan, ada kasus itu yang perlu penanganan cepat dan tidak perlu bertele-tele. Yang contoh kasus ringan, ya kita selesaikan langsung secara ringan, dan itu sering terjadi. Memang namanya lembaga, kita banyak orang ya, kita selesaikan kasus itu sampai selesai pada saat itu tuntas. Dan ada yang perlu beberapa waktu, tapi saya tidak pernah menjadwal. Kenapa? Tidak bisa kasus kita jadwalkan, kita selesaikan tanggal sekian, kita selesaikan hari sekian, tidak. Karena kasus itu kita, kalau saya
lebih cepat, lebih bagus kasus itu selesai. Hari ini saya tindak lanjuti kasus tersebut. Langsung saya tindak lanjuti, belum selesai tapi saya harus mengantongi keputusan. Jadi saya harus ke atasan, melakukan sharing. Setelah itu kembali lagi ke sekolah. Oh, saya harus tindak lanjut seperti ini. Jadi tidak ada jadwal khusus saya harus menangani, karena kalau urgent keputusan harus diambil, nggak bisa kita menjadwal untuk menyelesaikan kasus itu. Apapun yang terjadi itu kalau saya harus gerak cepat, kasus ada kita selesaikan, hari itu selesai alhamdulillah. Kalau perlu besok 2 hari 3 hari saya selesaikan sampai selesai, tidak sampai menunggu jadwal ini. Artinya tergantung ya, kondisional kasus yang kita hadapi ya. Harus melibatkan banyak orang misalnya, dan butuh waktu memang harus ya, tapi kita tidak terjadwal. Kalau dijadwal nanti malah molor tidak selesai. Kalau kita misalnya kasusnya hari ini ya kita selesaikan hari ini belum selesai, besok kita lanjut lagi gitu. Nggak bisa langsung menjadwal 2 hari lagi, ini nggak selesai kasusnya lagi. Artinya kasus yang sedang dihadapi seperti apa, maka Bulika akan menentukan ini harus selesai sekarang atau besok, dan harus melibatkan berapa orang juga. Itu bergantung dengan kasus yang sedang dihadapi. Kondisional kasusnya ya. Kemudian untuk yang ketujuh ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bulika dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jelas tadi sudah saya katakan, saya tidak bisa mengambil kalau memang keputusan, kalau memang itu terlalu berat, saya harus ada orang lain. Jadi satu mungkin dengan guru atau apa yang kita perlukan datanya, fakta realnya bagaimana kan gitu. Terus ke atasan kita tadi sharing dan sebagainya. Jadi dalam mengambil keputusan itu yang pasti kita ada sharing dan bantuan dari orang lain. Kalau memang itu dirasa kasusnya memang sulit untuk dipecahkan, jika memang bisa kita selesaikan ya kita selesaikan sendiri. Artinya masih butuh orang lain ya. Iyalah, Pak. Bisa jadi orang tersebut kita anggap sebagai orang yang menguasai bidang tersebut. Juga bergantung pada kasusnya lagi. Kasusnya. Luar biasa. Pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Lika petik dari pengalaman Ibu Lika mengambil keputusan tentang dilema etika tersebut? Yang jelas pembelajaran sangat berarti. Ya, intinya sebagai seorang pemimpin itu yang pasti kasus-kasus ada, termasuk dilema etika yang sekiranya mengambil keputusan benar atau benar, dan harus diambil. Nah, oleh karena itu pengalaman saya menjadi seorang pemimpin, ada beberapa hal kasus yang harus saya selesaikan, saya pecahkan, termasuk dilema etika. Itu pengalaman yang sangat berarti. Intinya untuk kedepannya saya lebih harus dewasa lagi dalam mengambil keputusan. Jadi mungkin yang tadinya prinsip saya, paradigma saya seperti ini, berarti penerapannya sudah bisa kita untuk memecahkan masalah, berarti lebih kita tingkatkan lagi mungkin ya, dalam agar nanti mengambil keputusan itu bisa lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Berarti apa yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik mungkin ditingkatkan lebih baik lagi. Untuk agar menghasilkan keputusan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan, terukur ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas wawancara pada pagi hari ini, luar biasa. Semoga apa yang terjadi pada pagi hari ini bermanfaat untuk saya ke depannya, dan juga kegiatan guru penggerak ini bagi saya mendatangkan manfaat, sehingga orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang bersinggungan dengan saya akan mendapatkan manfaat juga. Amin. Ya, Pak Agung, sama-sama. Mungkin ada pesan untuk saya ke depannya kaitannya dengan guru penggerak ini. Ya, Pak Agung, semoga nanti dengan adanya guru penggerak ini ya, memang sangat digali potensinya ya, guru penggerak yang pasti kedepannya lebih sangat bermanfaat lagi, terutama untuk guru penggeraknya, dan juga memotivasi guru-guru yang belum menjadi guru penggerak, gitu ya.
Oke, terima kasih. Oke, semoga sukses untuk Amin. Pak Agung ya dan tercapai apa yang dicita-citakan. Amin. Oke, matur nuwun sangat. Terima kasih. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya adalah wawancara kedua yang saya lakukan bersama Ibu Endra Wijayaningsih, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Sidomulyo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Endra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah diberikan kesempatan pada saya untuk mewawancarai dengan terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral yang pernah dihadapi oleh Bu Endra sebagai bekal saya nanti di masa depan mungkin menghadapi hal yang sama sehingga saya bisa berkaca pada pengalaman jenengan. Intinya ada beberapa pertanyaan terkait hal tersebut, ya, mungkin bisa langsung saja. Yang pertama ini, selama ini bagaimana Ibu Endra dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih Pak Agung. Terkait dengan pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, sebetulnya tidak ada langkah-langkah khusus. Kita istilahnya sesuai dengan situasi dan kondisi dan permasalahan yang kita hadapi. Itu kita biasanya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut sebelum kita mengambil keputusan. Kita juga biasanya selain berkoordinasi juga melakukan musyawarah sebelum kita memutuskan sesuatu hal yang terkait dengan baik itu dilema etik maupun rujukan moral. Jadi saya tidak punya istilahnya langkah-langkah khusus, tidak punya, tapi biasanya kita melihat situasi dan permasalahan yang kita hadapi. Barangkali itu yang bisa saya lakukan. Kemudian selama ini bagaimana Ibu Endra menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang dengan pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi untuk menentukan dengan ketika memilihnya itu seperti apa? Tips khususnya gitu. Kalau permasalahan tersebut itu menyangkut dilema etik ya Pak ya, sama-sama benar dan sama-sama baik, itu memang kita lebih sulit kita dalam mengambil keputusan karena itu keputusan kita ambil itu kan menyangkut banyak orang gitu. Nah itu saya biasanya mengambil pertama berkoordinasi ya dengan pihak terkait, kemudian melakukan musyawarah dengan pihak terkait, dan pengambilan keputusan yang kita lakukan itu berdasarkan skala prioritas Pak, dan kita mengambil keputusan yang itu nantinya akan menguntungkan siswa daripada berpihak pada siswa, itu yang kita lakukan. Jadi secara khusus dengan itu juga mengikut sertakan orang-orang yang mungkin punya kemampuan di bidang itu hanya sebagai bahan pertimbangan saja, karena keputusan tetap ada di Bu Endra luar biasa. Namun tetap keputusan yang diambil nantinya harus berpihak pada siswa. Jika langkah-langkah tadi disampaikan oleh Bu Endra tergantung pada permasalahan yang sedang dihadapi, tidak ada langkah khusus mungkin selama ini. Namun yang ingin saya tanyakan, hal-hal yang Bu Endra anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa mungkin? Cara paling efektif jika langkah-langkahnya tadi kondisional tergantung dengan kasusnya, namun yang paling efektif ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu apa? Ya biasanya gini Pak, kalau itu memang kasusnya agak berat, saya biasanya berkomunikasi dengan rekan sejawat yang saya anggap dia memiliki kompetensi lebih. Nah itu sebagai masukan dan pertimbangan sebelum saya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait maupun Bapak Ibu guru. Nah itu komunikasi dengan orang yang saya anggap lebih punya kemampuan lebih itu sangat membantu saya, karena biasanya itu bisa memberikan masukan hal-hal yang positif dan negatifnya apa,
sehingga pengambilan keputusan yang kita lakukan itu bisa saya anggap bagus dan berpihak pada siswa. Luar biasa, artinya selalu ada jalan untuk keputusan yang diambil nantinya jangan sampai tidak menguntungkan siswa mungkin luar biasa. Kemudian hal-hal apa saja, ini pertanyaan yang kesekian ya, hal-hal apa saja yang menurut Bu Endra merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ketika menyelesaikan kasus dilema etika itu apa saja? Ya, tantangannya itu memang contohnya dilema etika itu di kasus antara itu Pak ya. Misalkan kita teman ya Pak ya. Nah, itu kita misalkan kalau membela teman itu nanti bagaimana siswanya itu kalau itu terkait siswa, atau membela teman bagaimana masyarakat. Nah, itu memang lebih kita di mana yang itu lebih banyak tetap menguntungkan siswa Pak, yang lebih banyak menguntungkan siswa dan lebih banyak bermanfaat untuk kepentingan umum, itu yang kita lakukan. Iya, luar biasa. Jadi dilema etika itu pasti namanya dilema. Iya. Seperti buah si malakama ya. Kesana pasti akan dianggap salah sama yang pihak satunya. Kita memilih yang satunya lagi pasti akan menganggap kita salah. Iya. Artinya keputusan itu menurut Bu Endra memang ya seperti makan buah si malakama, namun keputusan tetap harus diambil. Iya. Luar biasa. Iya. Dengan segala risikonya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin Bu Endra langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa ketika menyelesaikan dilema etika yang sedang dihadapi? Ya, itu juga tergantung permasalahannya Pak. Kalau itu memang urgent dan harus diselesaikan saat itu, ya sebelum kita mengambil keputusan meskipun urgent, kita tetap harus pertama selain berkoordinasi dengan pihak terkait, kalau itu saya anggap saya merasa butuh Pak, tambahan atau bahan pertimbangan, saya biasanya telepon teman yang saya anggap punya kemampuan lebih untuk saya dengarkan nasihatnya dan masukannya. Itu tetap seperti itu, dan tetap saya ambil keputusan hari itu. Kalaupun itu tidak harus hari itu, maka saya memang mencari rujukan-rujukan ya sama dengan orang-orang yang saya anggap punya kemampuan lebih sebelum saya berkoordinasi dengan pihak terkait. Artinya tidak ada jadwal khusus ya? Ya, tidak ada, tergantung permasalahannya. Ya, tergantung permasalahannya. Urgent ya harus cepat-cepat diselesaikan mungkin luar biasa. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu, kaitannya dengan dilema etika dari wawancara kita pada pagi hari ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, dari kasus-kasus yang dengan saya sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Endra petik dari pengalaman tersebut ketika mengambil keputusan dilema etika? Iya, pertama mungkin jika ada suatu permasalahan, memang kita pertama selalu Pak, ini semoga saya selalu konsisten, selalu niatkan bismillah untuk kepentingan saya sebagai kepala sekolah agar amanah dan bertanggung jawab, itu pertama. Yang kedua, ada komunikasi yang baik. Ada komunikasi yang baik dengan semua pihak. Yang ketiga, kita memberikan keputusan dengan hati tetap Pak. Iya, keputusan terbaik dengan hati. Kita punya hati nurani, kita ikuti hati kita. Ya, luar biasa untuk obrolan pada pagi hari ini. Semua bertujuan untuk kepentingan siswa. Di atas kepentingan panjenengan secara pribadi, dan juga ketika menyelesaikan masalah juga tidak sendirian menganggap bahwa apa yang saya putuskan itu adalah yang terbaik, tidak, dengan masih berusaha untuk mencari second opini dari orang-orang yang dianggap mampu memberikan masukan-masukan luar biasa. Untuk yang paling terakhir tadi, yang paling terakhir masukan untuk saya
sebagai calon guru penggerak angkatan 9 agar kedepannya juga ketika menghadapi dilema etika ini juga bisa seperti panjenengan mampu dan bisa menyelesaikan hingga keputusan akhir. Saya melihat Bapak Ibu guru penggerak yang ada saat ini, saya melihat memang secara intelektual punya kemampuan lebih, secara IT punya teknologi, punya kemampuan lebih, tapi tidak semuanya. Memang saya melihat ada beberapa mungkin di adab dan etika Pak terhadap orang yang lebih tua, karena kita menjadi pemimpin itu tidak hanya pandai saja, tidak cukup pandai saja itu Pak, tetapi kita harus bijaksana itu Pak, bijaksana menghadapi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, yang umurnya mungkin di atas kita dan ada yang di bawah kita. Jadi kita bisa memposisikan diri kita sehingga yang tua itu tidak merasa kita tidak merasa direndahkan. Yang muda juga tidak merasa kita menggurui mereka, tetapi kita tetap bisa saling menghormati sehingga Bapak Ibu guru bisa tetap merasa nyaman meskipun misalkan permasalahan itu, keputusan yang kita ambil itu mungkin bagi Bapak Ibu guru kadang memberatkan, tetapi mereka tetap bisa menerima dengan senang hati dan menjalankan dengan senang hati. Mungkin tidak hanya kepandaian tetapi adab, sikap, dan sopan santun kita terhadap orang lain di sekolah. Saya pegang itu tuh adab, karena kalau penting, itu sangat penting Pak. Dalam ilmu, di atas terhadap tamu, itu juga kadang-kadang saya melihat ya mungkin karena beda generasi ya Pak ya, terhadap tamu itu juga saya melihat kurang di anak-anak muda ya Pak ya, cara melayani itu mungkin yang Bapak Agung mungkin nanti bisa lebih digali di situ. Terima kasih masukannya. Adab di atas segalanya. Saya pegang matur nuwun sangat atas waktu yang diberikan oleh Bu Endra untuk wawancara pada pagi hari ini. Semoga yang dengan sampaikan, yang dengan utarakan kaitannya dengan dilema etika bisa saya jadikan pengalaman berharga di masa yang akan datang. Mungkin ketika saya juga menghadapi hal yang sama, maka saya bisa menerapkan apa yang sudah dijalankan. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wawancara terakhir terkait pengalaman pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, saya lakukan bersama Ibu Nur Rohmah, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Sukarejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Terima kasih atas diberikannya kesempatan pada saya untuk mewawancara dengan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita upayakan pada siang hari ini bermanfaat dan tercatat sebagai amal perbuatan yang baik. Adapun tujuan dari kegiatan pada siang hari ini adalah menggali pengalaman jenengan terkait dengan kasus dilema etika maupun rujukan moral yang mungkin pernah jenengan alami, yang nantinya akan saya analisis dan saya pelajari, dan semoga di masa yang akan datang bisa saya ambil hikmahnya untuk saya perkuat di masa yang akan datang. Adapun beberapa pertanyaan nih terkait dengan dilema etika. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana Bu Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi Bu Nur untuk membedakan dua kasus itu bagaimana? Dari sepemahaman Bu Nur. Berarti dua kasus ya. Yang satunya dilema etika, yang satunya rujukan moral. Kalau yang dilema etika yang saya pahami, karena ada dua unsur kasus tapi sama-sama benar. Nah ini kalau saya selama saya menjadi kepala sekolah ini, dua kasus benar ini saya pelajari. Pertama harus saya pelajari dulu cara mengidentifikasinya, latar belakang munculnya kasus ini apa. Itu yang saya pahami dulu. Kemudian kita lihat nanti untuk mengambil keputusannya, nanti saya lihat dampak terbesarnya untuk misalnya untuk siswa ya. Mana yang terbesar untuk siswa, itu yang saya. Kalau yang rujukan moral kan antara benar dan salah nih. Otomatis nanti mana yang terbesar untuk mengarah
kebenaran dan manfaatnya terbesar untuk yang lain, itu yang harus saya jadikan dasar. Iya. Kemudian kira-kira ada langkah-langkah atau prosedur khusus ketika Bu Nur mengambil keputusan terkait dengan dilema etika yang sedang terjadi. Oke, pertama harus saya telaah dulu kasus itu, pertama apa munculnya dari mana, kemudian yang kedua saya harus memikirkan langkah keduanya, saya harus pikirkan ini kasus ini awalnya dari itu harus penyelesaiannya untuk masalah ini bagaimana. Kemudian setelah saya pikirkan, kalau saya memang perlu untuk ada sharing dengan orang lain, saya akan mengajak orang lain, itu entah itu guru senior yang ada di sekolah atau teman sejawat. Kalau perlu pun mungkin ada atasan saya. Kalau mungkin kasus itu terlalu berat karena saya sebagai manusia sosial biasanya kan nggak harus otoriter saya menyelesaikan sendiri. Pasti saya kalau ada kesempatan untuk saya bisa menyelesaikan sendiri pasti akan saya selesaikan. Kalau memang ada butuh sharing dengan orang lain akan saya lakukan juga. Mungkin untuk cara paling efektif untuk menyelesaikan hingga diambil keputusan dari kasus dilema etika itu mungkin ada yang paling efektif. Paling efektif, contohnya aja yang sering saya alami di sini. Ketika ada satu guru yang izin dalam keadaan mendadak. Kalau memang tidak mendadak, beberapa hari itu sudah izin, berarti guru itu saya ajak diskusi dulu. Itu yang paling efektif, diskusi. Jenengan kalau meninggalkan kelas ini, solusinya murid yang ditinggalkan itu bagaimana? Itu yang efektif kan saya ajak diskusi. Tapi kalau mendadak, izinnya mendadak, kemudian otomatis guru yang lain tidak ada yang menggantikan, biasanya saya langsung masuk berarti ke kelas yang melihat permasalahannya dulu. Lihat permasalahan dulu, jika memang memungkinkan diskusi itu adalah yang paling efektif. Diskusi. Kemudian hal-hal apa saja yang merupakan yang menjadi tantangan Bu Nur dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, yang menjadi tantangan ketika menyelesaikan tantangan kasus berat dilema apa tantangan ringan? Kalau tantangan ringan mungkin ya kasus-kasusnya yang simpel-simpel itu ya, tapi yang mempunyai kasus itu masih setara seusia dengan saya. Tapi kalau kasusnya yang tantangan yang berat itu juga ada, karena saya juga jadi kepala sekolah itu usia juga belum terlalu tua, tapi di sekolah saya masih ada yang lebih senior. Itu biasanya tantangannya lebih berat karena saya harus mengedepankan mungkin rasa sungkan, rasa tidak enak, tantangannya. Jadi lebih ke faktor usia ya. Mungkin usia. Ada tantangan lain dari semua masalah dilema etika yang sudah pernah diselesaikan oleh Bu Nur, mungkin ada dari kesamaan ya, tantangan dari kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari semua kasus itu kira-kira ada kesamaan tantangan betul? Kalau kesamaan tantangan nggak ada. Pasti variatif, iya, beda-beda tantangannya. Kadang ada orang yang karakternya lebih kaku, nah seperti itu kan juga tantangan. Tantangannya variatif. Ada dua kasus sama-sama benar, tapi dua orang ini sama-sama kaku. Nah ini kan tantangan berat. Nanti kalau saya dealkan yang satunya, pasti nanti orang itu akan merasa disepelekan. Jadi saya akan mengambil jalan tengah mana kasus yang penyelesaiannya itu lebih bermanfaat untuk yang luar biasa, Bu Nur. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Nur ketika berusaha menyelesaikan kasus-kasus tersebut, apakah ada dibuat jadwal atau prosedur tertentu atau bagaimana ketika menyelesaikan dilema etika yang sedang terjadi itu tadi? Kalau jadwal biasanya tidak ada, tergantung kasus yang ada. Kalau kasusnya itu tidak terlalu berat dan hari itu bisa diselesaikan bersama, pasti akan saya selesaikan langsung. Tapi kalau bersamaan dengan waktu saya, mungkin hari itu saya ada kegiatan lain atau sibuk dan kasus itu muncul, berarti nanti akan saya tunda di lain hari. Jadi bergantung kasusnya ya? Tergantung jika kasus. Memang harus dibutuhkan cepat ya harus diselesaikan tanpa jadwal kondisional. Luar biasa, Bu Nur. Kemudian faktor yang mempermudah atau membantu Bu Nur dalam memutuskan dilema etika itu, adakah
dari orang atau rekan atau bagaimana? Apakah selalu membutuhkan atau tidak? Kalau selalu membutuhkan tidak, kadang kasus-kasus yang ringan dan saya bisa, bahkan mungkin berat pun kalau saya bisa mengatasi, pasti akan saya atasi sendiri. Tapi kalau itu memang butuh sharing dengan orang lain, pasti akan saya libatkan guru senior yang ada di situ atau teman sejawat yang ada di situ. Kalaupun melibatkan orang lain itu sebagai second opinion atau hanya untuk memperkuat keputusan jenengan ketika mengambil keputusan? Sebagai pertimbangan. Okay. Kemudian untuk yang terakhir ini Bu Nur, kaitannya dengan dilema etika. Dari semua hal yang telah disampaikan panjenengan dari semua kasus tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Nur petik dari pengalaman tersebut ketika mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika? Pelajaran yang paling berharga bagi saya dengan adanya bersamaan kasus seperti ini, saya akhirnya jadi tahu memutuskan sesuatu permasalahan kan tidak harus langsung to the point. Memang kalau kasusnya itu ringan dan bisa to the point, tapi kalau memang kasusnya berat memang harus kita pertimbangkan, harus kita pikirkan dengan baik supaya nanti dampak atau keputusan yang kita ambil itu tidak berdampak terlalu berat atau terlalu besar. Harapan saya dengan adanya keputusan saya ini mungkin yang dipikirkan jauh hari, resiko yang timbul itu lebih kecil dengan adanya pemikiran yang lebih matang seperti itu. Tambahan ini, jika ada permasalahan yang melibatkan siswa, apakah Bu Nur setuju jika permasalahan keputusan yang diambil itu harus berpihak pada murid? Ketika kasus-kasus pasti ada antara guru dengan murid atau mungkin dengan sekolah dengan murid. Jadi memang banyak ya kasus seperti itu. Kalau saya Bu Nur setuju ketika keputusan akhirnya harus berpihak pada murid? Berpihak, makanya saya bilang lihat dulu kasusnya. Kalau kasusnya ini tidak memang untuk murid, tapi kalau memang cenderung ke gurunya seperti ini, saya enggak. Harus porsinya beda-beda, tergantung kasusnya, tidak harus pada murid. Betul, saya setuju juga. Ya, jadi cara pandang tentang selalu berpihak pada murid itu belum tentu. Tergantung permasalahannya. Dan yang paling terakhir nih, Bu Nur, saran ataupun nasihat Bu Nur pada saya sebagai calon guru penggerak, sebagai calon pemimpin masa depan yang mungkin juga nanti akan menghadapi permasalahan yang mungkin dengan hadapi saat ini akan juga menimpa saya, saran jenengan. Satu gini, apapun yang kita hadapi di depan, apalagi kita ini kalau di lembaga sebagai kepala sekolah itu kan yang paling tua intinya. Meskipun usia kita muda, tapi kita otomatis yang paling tua yang bertanggung jawab di sekolah ini. Jadi apapun masalah itu kalau muncul, emosi kita harus kita tekan. Mungkin kita tidak enak dengan orang itu, mungkin ada emosi mangkel dengan seseorang, itu harus kita tekan. Jadi apapun nanti permasalahan yang akan muncul, kita kemudian memutuskan suatu masalah itu tidak, emosi kita tidak akan terganggu. Yang penting dari saya itu emosi yang harus ditekan. Misalnya saya tangkap intinya keputusan diambil itu di atas kepentingan pribadi, untuk kepentingan betul. Yang harus bijak. Alhamdulillah, matur nuwun. Semoga apa yang saya dapat pada siang hari ini bermanfaat untuk saya dan kedepannya nanti. Matur nuwun sangat Bu Nur atas waktunya. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut adalah kesimpulan dan analisis terhadap hasil wawancara tersebut. Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap 3 kepala sekolah terkait pengalaman menghadapi kasus dilema etika adalah keputusan yang diambil cenderung merujuk pada kerangka kerja pengambilan keputusan yang umum digunakan oleh seorang pemimpin dalam konteks manajemen atau kepemimpinan
Ini dapat dikenali sebagai model 4 paradigma, 3 prinsip dasar, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan berpikir kritis untuk bisa mencari solusi terbaik, sambil menjaga reputasi profesional sebagai seorang pemimpin, hingga pada akhirnya menjadi seorang pemimpin dan profesional yang layak untuk dihargai. Berikut adalah hasil wawancara dalam menyelesaikan ataupun menghadapi kasus dilema etika yang saya rangkum secara sederhana. Pertama, pemahaman mendalam tentang situasi. Pertama-tama penting untuk memahami situasi secara menyeluruh terhadap semua faktor yang terlibat, implikasi dari setiap tindakan yang mungkin diambil, serta nilai-nilai dan prinsip etika yang relevan. Kedua, identifikasi nilai-nilai dan prinsip etika yang terlibat. Kenali nilai-nilai dan prinsip etika yang relevan dalam konteks dilema yang dihadapi. Ini dapat meliputi integritas, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Ketiga, menganalisis alternatif tindakan. Gunakan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin diambil dalam situasi tersebut. Tinjau implikasi dan konsekuensi dari setiap tindakan terhadap nilai-nilai etika, orang lain yang terlibat, dan reputasi profesional kita. Keempat, konsultasi dengan pihak terkait. Bicarakan dilema etika dengan pihak-pihak yang berkompeten atau berpengalaman dalam bidang tersebut. Diskusikan perspektif mereka dan cari masukan yang berharga untuk membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik. Kelima, pertimbangkan untuk jangka panjang. Selain mempertimbangkan dampak jangka pendek dari tindakan yang diambil, pertimbangkan juga implikasi jangka panjangnya terhadap nilai-nilai etika, reputasi profesional, dan hubungan kita dengan pihak lain. Keenam, berpegang pada prinsip etika dan integritas. Meskipun mungkin menghadapi tekanan atau godaan untuk mengambil jalan yang lebih mudah atau mengabaikan nilai-nilai etika, penting untuk tetap berpegang pada prinsip etika dan integritas. Ketujuh, komunikasi dengan jujur. Jika kita memutuskan untuk mengambil tindakan tertentu, pastikan untuk berkomunikasi dengan jujur tentang alasan di balik keputusan yang diambil kepada pihak yang terlibat. Transparansi dapat membantu membangun kepercayaan dan menjaga reputasi profesional kita. Kedelapan dan yang terakhir, evaluasi dan pembelajaran. Setelah mengambil tindakan, penting untuk mengevaluasi hasilnya secara objektif dan memperoleh pembelajaran dari pengalaman tersebut. Hal ini dapat membantu kita memperbaiki kemampuan dalam menghadapi dilema etika di masa depan. Akhirnya, dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan memperhatikan nilai-nilai etika serta reputasi profesional, kita akan dapat menghadapi dilema etika dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang tepat. Demikianlah video pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.